Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Serinina. Di sini saya akan menyampaikan sebuah pidato informatif yang berjudul Pergaulan Bebas yang Mengakibatkan Tawuran Antar Pelajar serta Penyalahgunaan Narkoba. Dalam pidato ini, saya memiliki tujuan khusus, yaitu yang pertama, untuk memberitahu dampak dari penyalahgunaan narkoba dan juga tawuran antar pelajar. Yang kedua, cara untuk menghindari tawuran antar pelajar serta penyalahgunaan narkoba. Marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rezeki dan nikmat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Yang terhormat dosen pembimbing mata kuliah protokoler dan public speaking, Ibu Nurlina Rahman, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pergaulan bebas yang mengakibatkan tawuran dan penyalahgunaan narkotika terhadap remaja. Istilah pergaulan bebas bukanlah hal yang tabu lagi di lingkungan masyarakat. Tanpa melihat jenjang usia, kata pergaulan bebas sudah sangat populer. Artinya, bahwa ketika masyarakat mendengar kata pergaulan bebas, maka arah pemikirannya adalah tindakan yang terjadi di luar koridor hukum yang bertentangan, terutama terhadap hukum agama. Di sini, saya akan lebih menjelaskan mengenai pergaulan bebas yang menjurus kepada penyalahgunaan narkotika serta tawuran antar pelajar. Banyak sekali anak-anak hingga remaja yang terjebak di lingkungan pertemanan yang tidak baik, sehingga banyak dari mereka yang terjerumus ke hal-hal yang tidak benar. Teman-teman yang mendukung untuk melakukan hal-hal yang melanggar norma yang berlaku di masyarakat, dan juga faktor dari keluarga yang tidak harmonis dapat menyebabkan anak melakukan penyimpangan dengan memiliki teman yang membawanya ke arah yang negatif. Maka dari itu, pentingnya memberikan pengetahuan serta hal-hal yang positif kepada anak dapat mengurangi kemungkinan akan anak melakukan hal-hal negatif dalam kehidupannya. Serta, dengan pengetahuan dan pembelajaran selama di sekolah, juga membantu anak, khususnya yang beranjak remaja, tidak salah memilih teman. Jadi, ada yang tahu nggak sih apa arti pergaulan bebas itu? Ilmuwan sosiologi menjelaskan bahwa pergaulan bebas merupakan gejala patologi sosial pada remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, akibatnya mengembangkan perilaku yang menyimpang. Secara istilah, pergaulan bebas adalah suatu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas dari kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu. Contoh kasus penyalahgunaan narkotika yaitu 30 remaja tingkat SD, SMP, SMA hingga pegawai diduga telah mengkonsumsi obat-obatan terlarang yaitu narkotika. 25 diantaranya dilarikan ke rumah sakit, 1 diantaranya tewas. Salah seorang remaja yang berinisial NH mengaku telah mengkonsumsi obat-obatan terlarang tersebut sebanyak 3 butir dalam 1 teguk. Dia juga mencampurkan obat-obat jenis lain seperti Samadril, Tramadol, dan PCC. Ia mengatakan bahwa awal minum saya melayang, namun setelah saya sadar, saya sudah berada di rumah sakit jiwa. Kepala Rumah Sakit Jiwa Kendari, Abdul Rozak, mengatakan bahwa remaja yang keracunan obat tersebut dibawa bergantian ke rumah sakit. Mereka dibawa dalam kondisi tidak sadar dan hendak melukai dirinya sendiri. Lalu, kasus lainnya yaitu tawuran antar pelajar yang terjadi di Depok. Polisi menetapkan 5 orang pelajar sebagai tersangka dalam kasus tawuran antar pelajar dan perusakan SMA Izata di Depok, Jawa Barat, yang terjadi pada Rabu 16 Oktober 2019. 5 pelajar tersebut berinisial AF, EM, AD, RM, dan RK. Dan dapat dianalogikan seperti ini. Lampu merah pada lampu lalu lintas artinya berhenti. Itu sudah diketahui oleh para pengendara mobil maupun motor. Bila lampu merah tetap diterobos dan terjadi kecelakaan yang membawa kematian, siapa yang salah? Apakah yang menabrak penerobos ini dapat dikatakan pembunuh? Atau malah lampu merahnya yang salah? Atau bahkan menyalahkan Tuhan, kok menciptakan lampu merah? Apa yang terjadi pada hukuman mati pada kasus narkoba, khususnya juga sama. Sudah jelas bahwa membawa narkoba di Indonesia bisa dihukum mati, tetapi masih banyak orang yang ngotot untuk membawa. Kira-kira, siapa yang salah dan menerobos lampu merah? Dan bila dia mati, apakah undang-undang dan pemerintah yang salah? Ini bukanlah hukuman mati, tetapi konsekuensi kematian yang tertunda.
Maka dari itu, pentingnya edukasi mengenai penyalahgunaan narkoba dan juga tawuran antar pelajar harus sering diadakan di setiap sekolah. Berikut contoh akibat dari pergaulan bebas. Yang pertama, dikucilkan dari lingkungan sosial karena tindak kejahatan dan kriminal. Yang kedua, rendahnya taraf pendidikan keluarga. Yang ketiga, kurang berhati-hati dalam berteman. Yang keempat, orang tua kurang memperhatikan pergaulan anak. Maka dari itu, berikut cara untuk melindungi remaja dari pergaulan bebas. Yang pertama, selektif dalam memilih lingkungan bergaul. Yang kedua, jangan ada sarkasme dan kata-kata negatif di rumah. Yang ketiga, berdoa dan beribadah bersama di rumah. BNN selaku focal point di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba mengantongi angka penyalahgunaan narkoba pada 2017 sebanyak 3.376 jiwa pada rentan usia 15 hingga 59 tahun. Sedangkan angka penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar pada tahun 2018 mencapai angka 2,29 juta orang. Salah satu kelompok masyarakat yang rawan terpapar penyalahgunaan narkoba adalah mereka yang berada pada rentan usia 15 hingga 59 tahun atau generasi mineral. Dan juga kasus tawuran antar pelajar yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Contohnya Jakarta, Surabaya, dan Medan. Misalnya di Jakarta, Bimas Polri Metro Jaya mengatakan pada tahun 1992 tercatat 157 kasus perkelahian pelajar. Pada tahun 1994 meningkat menjadi 183 kasus dan menewaskan 10 pelajar. Dan pada tahun 1998 terjadi 230 kasus yang menewaskan 15 pelajar dan 2 anggota Polri. Terlihat dari tahun ke tahun, jumlah perkelahian dan korban cenderung bertambah. Bahkan sering tercatat dalam satu hari terdapat sampai 3 perkelahian dari 3 tempat sekaligus. Nah, dari pidato yang saya sampaikan tadi, banyak sekali cara untuk menghindari anak atau remaja dari pergaulan bebas. Dengan cara memberikan pendidikan tentang bahayanya pergaulan bebas sejak dini dapat meminimalisir perilaku menyimpang yang dapat dilakukan oleh remaja. Dan yang terakhir adalah lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya. Insya Allah dapat membantu kita dalam berkehidupan. Demikianlah hadirin pidato yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.